Sobat Kabar Makassar Petang, kembali lagi bersama saya, Sinar Mentari, yang akan membawakan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, kita mulai dengan kabar pertama. BMKG keluarkan peringatan dini cuaca pada tanggal 16 sampai 18 Januari di Sulawesi Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah 4 Makassar merilis peringatan dini cuaca di Sulawesi Selatan pada 3 hari ke depan mulai 16 Januari hingga 18 Januari 2025. Berdasarkan perakiraan BMKG pada Kamis 16 Januari, wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi di wilayah Parepare, Toraja Utara, Baru, Luwu, Pangkep, Lubu Utara, Maros, Makassar, Goa, Bone, Bulukumba, dan Luwu Timur. Sementara wilayah yang berpotensi angin kencang yaitu pesisir bagian barat dan selatan Sulawesi Selatan. Sedangkan wilayah yang berpotensi banjir dan longsor di Luwu Utara, Toraja Utara, Nrekang, dan Palopo. Helikopter Polairut bantu cari 3 korban nelayan yang tenggelam di kapal KMN Harapan Jaya. Ini dia liputannya. Pencarian 3 orang nelayan yang menjadi korban tenggelamnya kapal KMN Harapan Jaya dibantu melalui jalur udara dengan menggunakan helikopter. Dalam pencarian korban, Polres Kepulauan Selayar mendapatkan bantuan dengan menggunakan helikopter dari Korps Polairut Baharkam Polri yang diminta langsung oleh Kapolda Sulsel. Pencarian menggunakan helikopter tersebut dipimpin oleh Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP Adnan Pandibu, didampingi Kasat Pol Air, Kapos Basarnas, dan Pos Ail Selayar, serta tim dari Korps Polairut Baharkam Polri, Biro Ops Polda, dan Direktorat Polairut Polda Sulsel. Selain pencarian dengan jalur udara yang menggunakan helikopter, pencarian juga tetap dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Basarnas. Pencarian di darat dilakukan sepanjang pantai oleh tim SAR gabungan. Diketahui kapal KMN Harapan Jaya tenggelam di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar pada Jumat 10 Januari sekitar pukul 24.00 WITA. Baik, kami laporkan satu buah file aktif musibah kecelakaan kapal KMN Harapan Jaya yang tenggelam di sekitar perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana POB 6 orang. Kami menerima info tadi pagi jam 6 waktu Indonesia Tengah, dan waktu kejadiannya di hari Jumat, itu di tanggal 10 Januari pukul 00.00 WITA, di mana tim berangkat jam 6.20 tanggal 14 Januari dan estimasi tiba di lokasi diperkirakan jam 10 pagi. Adapun unsur yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu Polair, BPBD Kabupaten Selayar, Srop Makassar, Srop Selayar, dan Angkatan Laut, di mana kami membagi 2 seru. Yang seru pertama dari Pos SAR Bantaeng dan yang seru 2 dari Pos SAR Selayar, di mana kami pun mendapatkan satu perkuatan alut yaitu heli Polri, Polda Sulawesi Selatan pada hari ini juga melaksanakan pencarian di sekitar lokasi musibah. Namun sampai pada pukul 14 hari ini hasil masih nihil. Adapun jumlah korban 6 orang, di mana 3 orang ditemukan dalam keadaan selamat dan 3 lagi masih dalam pencarian, yaitu yang pertama atas nama Unyil, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun. Yang kedua Saudara Agus, jenis kelamin laki-laki, 50 tahun. Dan yang ketiga Saudara Pai, laki-laki, umur 42 tahun. Pada hari ini kami akan memaksimalkan untuk melaksanakan pencarian sampai nanti di pukul 17 local time, dan apabila tidak mendapatkan hasil hari ini maka kita akan melanjutkan di esok hari, di hari yang kedua. Demikian. Di Senaker, Transusel fokus edukasi dan awasi K3 demi keselamatan prakerja.
mulai dari 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2025, menjadi bulan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 nasional. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Sulawesi Selatan terus berfokus dalam memberi edukasi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Kepala Disnaker Trans Sulsel Jaya Dinas menyampaikan, pengawasan terus dilakukan pada puluhan ribu perusahaan yang terdapat di Sulsel. Sulsel sendiri, kata Jaya Dinas, dalam memperingati bulan K3 nasional akan menghadirkan sejumlah kegiatan menarik dan bermanfaat. Ia menilai, dengan mendorong budaya K3, maka akan melindungi berbagai aspek pekerja, seperti kesehatan pekerja, hingga meningkatkan produktivitas. Kepala Disnaker Trans Sulsel tersebut menekankan kepada perusahaan yang ada di Sulsel untuk memberikan fasilitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja atau buruh. Terkait kepesertaan pekerja atau buruh, saat ini baru sekitar 52% pekerja di Sulsel yang tercover dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Umum Kampanye Bulan K3, Supardi dari PT Sementonasa mengungkapkan, dalam kegiatan Bulan K3 pada tahun ini memiliki konsep yang cukup unik. Sebagai informasi, Disnaker Trans Sulsel turut membuka layanan atau melakukan mediasi terhadap laporan, baik dari pekerja atau buruh, serta perusahaan. Pengaduan terkait pengawasan ketenagakerjaan ataupun perselisihan hubungan industrial bisa dilakukan secara online melalui link Disnaker Trans Sulsel Prof.go.id. Baik, Sobat Kabar Makassar Petang, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Aksi tawuran dua kelompok remaja di Jeneponto berhasil digagalkan oleh polisi. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi tawuran yang melibatkan antara remaja desa Camba-Camba dengan kelompok remaja Kelurahan Togo-Togo terjadi sekitar pukul 1.45 WITA, Rabu 15 Januari dini hari. Beruntung aksi tawuran yang kerap meresahkan warga sekitar ini berhasil digagalkan petugas kepolisian usai patroli gabungan dari Polres Jeneponto dan personil Polsek Batang diterjunkan ke lokasi. Usai diamankan, belasan remaja ini kemudian langsung digelandang ke kantor Polsek Batang untuk diberikan imbauan. Tak hanya itu, petugas juga mendatangkan setiap orang tua remaja yang diamankan serta aparat desa dan kelurahan setempat. Agar kejadian serupa tak terjadi kembali, Polsek Batang dan Polres Jeneponto terus melakukan patroli malam untuk memastikan tidak ada aksi perkelahian kelompok di kalangan remaja, serta juga mengawasi tindak kejahatan yang sering terjadi di malam hari. Menurut Kapolres, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya korban atau warga, khususnya orang tua diimbau untuk bisa mengawasi lebih ketat aktivitas sang anak, agar tidak terlibat aksi perkelahian kelompok, geng motor, dan lainnya. 6 pelaku pembusuran dan penganiayaan di Kota Makassar telah diamankan oleh polisi. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polrestabes Makassar akhirnya berhasil menangkap anggota geng motor yang melakukan penyerangan dan pembusuran di Jalan Minasa Upa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Minggu 11 Januari 2025. Dalam penyerangan dan pembusuran itu, 2 remaja menjadi korban. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan,
bahwa pembusuran dan penganiayaan tersebut merupakan bentrok antar kedua geng motor yang melibatkan sedikitnya 30 remaja. Sehingga polisi menetapkan 7 tersangka dalam bentrok tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, 2 kelompok geng motor itu adalah Warta yang merupakan akronim dari Warung Tanta dan Warbis yang merupakan akronim dari Warung Serba Bisa. Arya menerangkan, bentrok ini berawal saat anggota geng Warbis mendatangi kelompok geng Warta hingga bentrok pun terjadi. Alhasil 2 anggota geng motor Warta berinisial GZ dan MFR terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat sore. Jadi pada hari ini kita merilis berita, rilis hasil ungkap dari Satreskrim Polrestabes Makassar. Kejadian penyerangan terhadap sekelompok orang yang dilakukan tanggal 12 Januari pukul 5 pagi. Buntut kasus kebakaran di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, 7 orang saksi telah diperiksa. Sebanyak 7 saksi telah diperiksa dalam kasus kebakaran di kantor Dinas Pendidikan Makassar di Jalan Anggrek, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana membeberkan 7 orang yang telah diperiksa sebagai saksi, yaitu 3 orang staf yang berada di lokasi sebelum kejadian, dan 2 staf lainnya serta seorang warga yang melihat awal munculnya api, juga security yang berjaga saat peristiwa kebakaran terjadi. Saat ditanya terkait apakah Kadisdik dan mantan Kadisdik Makassar akan diagendakan untuk dipanggil sebagai saksi, Arya mengatakan pihak kepolisian masih fokus pada olah tempat kejadian perkara atau TKP. Arya mengatakan saat ini dirinya masih menunggu hasil olah TKP dari Lab 4 Polda Sulsel. Sebab kata dia, olah TKP baru selesai digelar pada Selasa 14 Januari kemarin. Oleh karena itu, Arya mengaku belum dapat memastikan kapan hasil dari investigasi kasus kebakaran kantor Dinas Pendidikan selesai. Arya menuturkan, dari hasil olah TKP Lab 4 Polda Sulsel, sejumlah barang bukti yang diambil, yaitu berupa dokumen yang sudah terbakar. Insya Allah nanti malam itu kalau tadi malam baru selesai. Tadi malam pemeriksaannya baru selesai. Hasilnya Insya Allah menunggu dah. Kalau sudah ada hasilnya, entah itu dibakar atau terbakar atau aliran. Berkas perkara tersangka utama uang palsu dilimpahkan ke Kejari Goa. Penyidik Polres Goa melimpahkan berkas perkara tersangka utama pembuatan uang palsu, Anar Salahuddin Sampetoding alias ASS, ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Goa. Rional menerangkan bahwa penyidik telah melimpahkan berkas para tersangka dan masih menunggu hasil pemeriksaan dari jaksa apakah sudah lengkap atau belum. Sementara untuk kedua tersangka yang masih buron, kata Rional masih dalam proses pengejaran. Dalam proses penyidikan kasus uang palsu UIN Makassar ini, ASS yang merupakan tersangka utama, namun tidak mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian. Terkait ASS dititipkan di Rutan Makassar, Rional menerangkan bahwa ada beberapa faktor sehingga tersangka utama tidak ditahan di Polres Goa, terutama fasilitas. Sementara itu Kasih Intel Kejari Goa Ahmad Harafat mengatakan bahwa pihaknya telah menerima berkas para tersangka uang palsu UIN Alauddin Makassar. Sebelumnya Kapolres Goa AKBP Rional Simajuntak mengatakan berkas penyidikan 17 tersangka dalam kasus produksi dan peredaran uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar sudah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk tahap 1. Setelah berkas penyidik dilimpahkan, kata Rional, pihak kepolisian tetap menunggu pihak Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan hingga dinyatakan P21. Sementara berkas penyidikan dari Anar Salahuddin Sampetoding alias ASS yang merupakan otak dan penyandang dana pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar masih dilengkapi oleh pihak kepolisian untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah berkas penyidik untuk tersangka SS dilengkapi dan dinyatakan P21, maka pihak kepolisian akan menyerahkan ASS ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU beserta barang bukti. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke berita selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini.
Ini kabar Grup Indonesia telah siap hadapi lonjakan kebutuhan pangan, Bulog Sulsel siapkan 257 ton beras. Penjabat atau PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fajri Jufri, memastikan bahwa stok beras di Sulsel aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1 tahun ke depan. Kepastian tersebut disampaikan Prof. Fajri saat melakukan inspeksi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sulsel ke Gedung Bulog Makassar pada Rabu 15 Januari. Saat kunjungan tersebut, diketahui bahwa stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Makassar mencapai 257.000 ton. Tahun kemarin ada airnya. pasar tradisional bisa Kompangan itu betul tepat ya. Iya. Nah, ini dari mana? Ya, itu BT Mart. Belum itu. Kayaknya nanti ya kita surat itu Pak 250. Untuk pagi ini kita bersama jajaran Forkopimda, ada Pak Kapolda, ada Pak Wali Kota, ada Ketua DI, ada dari Bulog, ada dan semua. Unifa kukuhkan 2 guru besar pada Kamis 16 Januari 2025. Pada spons Kalispomnia ini memiliki 14 komponen yang memiliki aktivitas yang bagus, yang baik dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dari 38. Kemudian juga Claria, Renomatrii, Petrosia juga demikian. Yang ketiga, materi sehingga spons hubungan masius harus berulas juga dapat menjalankan fungsi degradasi terhadap pH. Yang pertama adalah dikenal ada 2 jenis spons berdasarkan morfologi yang tampak di mana dinamika serta kondisi habitat, yakni spons dengan permukaan tubuh gelap, kadang-kadang licin dan adanya zat lendir di permukaannya. Dan kedua, termasuk misalnya Polesta 5N3ol, kemudian Ergosta, Pregnan dan seterusnya, di mana zat-zat ini dapat dikembangkan lebih lanjut di dalam aplikasi sampai ketika kemampuan bakteri ini untuk berkembang biak lebih lanjut dapat memecah satu cincin berikutnya, kemudian satu cincin berikutnya sampai pada akhir reaksi itu adalah menyisahkan satu cincin daripada piren, yakni adalah senyawa-senyawa. Itu dikembangkan juga di dalam hal menangani pencemaran lingkungan khususnya pada poliaromatik hidrokarbon yang bersifat karsinogenik dan mutagenik. Di slide berikutnya kita melihat gambar ke-8. Menteri Kebudayaan sepakat bangun replika balak Lompoa di Cape Town, Afrika Selatan.
Baiklah, kabar ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Makassar Petang hari ini. Saya Sinar Mentari dan kru yang sedang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Tetap saksikan Kabar Makassar Petang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyambut baik rencana pemerintah Kabupaten Goa untuk membangun replika rumah adat Balak Lompoa di Kapeton, Afrika Selatan. Menurut Fadli, hal ini bagian dari diplomasi kebudayaan, sehingga pihaknya akan terus mengomunikasikannya dengan pemerintah Afrika Selatan. Diketahui Kapeton di Afrika Selatan merupakan tempat pengasingan Syekh Yusuf Al-Makassari pada tanggal 2 April tahun 1964, hingga sang pemuka agama itu meninggal. Fadli juga mengatakan Kementerian Kebudayaan RI berkomitmen untuk memperingati kelahiran Syekh Yusuf yang ke-400 tahun pada tahun 2026, sekaligus merealisasikan replika Balak Lompoa. Adapun anggarannya, kata Fadli, sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Goa. Untuk tugas Kementerian Kebudayaan sendiri adalah menjalin komunikasi dengan pemerintah Afrika Selatan. Pada kunjungan ini, dirinya bersama Bupati Goa, Adnan Purihta Ihsan, dan rombongan turut mengelilingi Museum Balak Lompoa dan melihat berbagai benda-benda pusaka kerajaan Goa dari masa ke masa.